sehingga kita bisa melakukan kegiatan rutin kita sebagai tenaga pendidik. Dan tak lupa pula salawat dan salam mana kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali SMK Ridwan Kalis, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Umum SMK Ridwan Kalis, dan kalian Bapak Usaha SMK Ridwan Kalis. Dalam kesempatan pagi ini kita akan melakukan kegiatan mengikuti kegiatan dari program CDP di sekolah kita yang mengikuti kegiatannya 2020. Nah, untuk kegiatan yang ingin disampaikan nanti yaitu pemahaman tentang disiplin positif. Untuk tanpa berpanjang lebar, kita minta dulu kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Guru yaitu Pak Suswanto SPDI untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wakil Pastor yang hadir pada kesempatan yang hari ini, Dewan Guru sekaligus staf berusaha yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dan akan melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar di sekolah SMK di 12 ini. Selanjutnya salam sama-sama kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang ucapan Allah Rasulullah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Sekolah untuk menyampaikan sedikit kata sambutan dalam rangka penyebaran sosialisasi penyebaran pemahaman tentang disiplin positif yang akan dilaksanakan oleh teman kita di SD, yang mana beliau adalah merupakan calon penggerak CGP Angkatan Belakang, yang mana acara ini merupakan rangkaian dari CGP tersebut, yang mana sudah beberapa waktu yang lalu juga sudah diadakan acara seperti ini, yang mana pada minggu yang lalu juga diadakan acara diskusi yaitu penjelasan visi sekolah tapi sudah berjalan dengan baik dan didampingi oleh instruktur pendamping Bapak Sukowo Setiawan. Dan alhamdulillah pada hari ini akan dilanjutkan lagi dengan sosialisasi pemahaman tentang disiplin positif. Untuk itu, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara ini, sehingga nanti mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar hingga akhirnya nanti. Dan kami harapkan kepada Ibu Kini yang nantinya bisa memberikan masukan, yaitu membagikan hal-hal yang baik dari apa yang telah didapatkannya dari CGP Angkatan 8 untuk kita semuanya, untuk demi kemajuan, demi kebaikan sekolah kita nantinya. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, acara ini kami saya buka dan kepada Ibu Hidayati untuk menyampaikan materinya, yaitu untuk materi sosialisasi penyebaran pemahaman tentang disiplin positif. Yang boleh sama-sama kita dengarkan, maka kita ambil hikmahnya dan semoga dapat kita laksanakan di lingkungan sekolah kita ini demi kemajuan sekolah kita bersama. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Siswa PSPDI. Selanjutnya yaitu sosialisasi pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Priyani dan PSD kepada Ibu Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil dan Guru SMK Negeri 2 Betanis. Dan saya hormati Wakil Kesiswaan dan rekan-rekan sejawat, staf tata usaha yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk menerima penyebaran manfaat dari hasil pendidikan calon guru daerah angkatan 8 tahun 2023. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja ya, karena kita waktunya juga sudah siang ya. Saya minta kemarin dengan Bapak Kepala Sekolah, yang penting jadwal kegiatannya sebelum tanggal 27, karena video ini akan dikirimkan langsung ke BPP Provinsi Riau. Karena sesuatu hal supaya tidak mengganggu jam pelajaran kita juga mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, makanya diluangkan waktu pada siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Baik, mungkin kita langsung saja tentang penyebaran pemahaman budaya positif ya. Di sini kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar yang jelas selama kita melaksanakan IKN yang kurikulum merdeka. Mungkin selama ini kita masih menerawang ya bagaimana sesungguhnya pembelajaran kurikulum merdeka itu diaplikasikan seutuhnya. Kemudian disiplin positif. Nah, berbicara tentang disiplin positif ya, mungkin di latar belakangnya yang selama ini banyak sekolah-sekolah yang melakukan kesalahpahaman ya, yang selama ini kita berikan kepada murid berbentuk hukuman atau yang lainnya. Nah, ternyata di kurikulum merdeka ada pemahaman-pemahaman yang lebih positif lagi. Apalagi kita di sini memang dituntut bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini nanti kita baru tahu kenapa anak atau murid kita berbuat kesalahan, apa alasannya. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi mereka. Kemudian tentang kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita. Nah, apakah selama ini kita bersama murid kita itu sebagai pembangkang, sebagai pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai manajer kah? Jadi nanti di sini kita paham bagaimana cara kita menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada murid kita. Ya. Dan ada keyakinan kelas juga. Apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Mungkin yang selama ini yang ada di sekolah-sekolah adalah peraturan sekolah. Nah, sekarang peraturan sekolah itu dipositifkan lagi ke kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nah, di kelas nanti dari kesepakatan yang sudah kita bentuk itu akan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dengan harapan kalau memang sudah menjadi keyakinan, itulah yang menjadi dasar untuk anak bisa berperilaku positif di sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah tahap-tahap penyelesaian masalah. Bagaimana cara kita menangani kasus anak yang mungkin semua sekolah akan menemui permasalahan tersebut. Alasan bagaimana tahapan menstabilkan identitasnya, bagaimana tahap memvalidasi ya sikap yang salah bagi mereka, bagaimana membuat mereka benar-benar sadar, dan itu dikaitkan dengan keyakinan kelas. Oke, saya lanjutkan ya untuk perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang kita tahu perubahan yang mendasar atau cara pandang dan pendekatan terhadap proses pembelajaran. Ya, kita tahu sekarang kita dituntut ya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana di kelas anak-anak merasa kenyamanan
aman, bahagia bersama kita di kelas, kemudian tujuan pembelajaran kita tercapai. Itu yang paling penting. Kemudian kenapa berpihak pada murid? Ya mungkin selama ini secara tidak sadar kita sudah melakukan teacher center, ya pembelajaran yang berpihak yang berpusat pada guru yang melakukan ceramah di depannya. Tapi kita tidak tahu kebutuhan murid di dalam kelas apakah sudah tercapai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, kita belum tahu. Nah inilah di beberapa tahun belakangan ini kita sudah dikaitkan dengan kurikulum Merdeka tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pembelajaran yang memerdekakan, bahkan ada istilah guru itu menghamba pada murid. Awal saya mendengar perkataan menghamba pada murid itu, kami juga seluruh guru yang mengikuti calon guru penggerak kata 8 bertanya seperti apakah cara kita menghamba pada murid. Ya, kalau misalnya kita berekspektasi menghamba itu seperti hamba Allah kepada Tuhannya, ya tidak. Yang jelas di sini kita memenuhi kebutuhan murid di dalam kelas dan bisa membuat mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan. Kalau itu menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendekatan melalui gaya belajar anak. Ya, mungkin selama ini di kelas Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja, termasuk saya sendiri, tidak pernah melakukan pemetaan ya tentang bagaimana gaya belajar murid. Nah di kurikulum Merdeka kita diwajibkan di awal pertemuan masuk ke kelas melakukan asesmen diagnostik, baik itu non kognitif dan kognitif. Nah tujuannya apa? Biar kita tahu kebutuhan murid itu di kelas seperti apa. Kaitannya seperti apa? Kaitannya nanti kita yang mengatur strategi pembelajaran yang berpihak pada murid secara diferensiasi. Karena kalau kita sudah mengetahui tentang gaya belajar anak, ya gaya belajar anak itu ada 3. Ada visual, yang anak pahamnya dengan gambar, video pembelajaran, mungkin kita bisa membuat konten pembelajaran kita dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada yang auditoris. Kalau auditoris itu murid bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan bisa dengan pendengaran saja. Ya. Kemudian ada kinestetik yaitu dengan gerak, artinya dengan praktek pembelajaran langsung. Ya, bisa di labor, bisa di kelas, bisa di lapangan. Jadi itu adalah gaya belajar siswa yang harus kita pahami. Masuk ke disiplin positif, ya. Konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ya, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Mungkin selama ini disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah itu belum termasuk disiplin positif, ya. Baru berbentuk peraturan, sekolah membentuk peraturan, anak dilarang tidak memakai seragam, anak dilarang terlambat, siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah misalnya. Nah ternyata itu tidak akan membawa efek yang baik di masa akan datang pada murid kita. Bahkan banyak yang terjadi, ya, menurut beberapa kasus yang sudah diteliti oleh para ilmuwan, peraturan itu bahkan membuat siswa kita ada meninggalkan rasa dendam dengan guru-gurunya. Ya, jadi efeknya bisa berakibat negatif. Kemudian kalau kita sudah menerapkan disiplin positif ini, mungkin pelan-pelan kita bisa merubah lingkungan kita yang lebih baik lagi. Yang jelas perubahan itu bukan saja diharapkan kepada murid, tapi kepada diri kita sendiri juga, baik guru, ya, warga sekolah, termasuk murid. Karena kalau misalnya disiplin positif ini sudah kita terapkan, yang sederhananya saja lah, kayak kebiasaan 5S misalnya, salam, sopan, santun, sapa, ya, senyum, ya. Itu kalau kita terapkan di sekolah kita, ketemu teman, rekan sejawat, ketemu murid menyapa kita, mungkin ada rasa kenyamanan ketika kita datang di tempat di mana kita ya tempat makan kita lah, ya. Ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada disiplin positif
yaitu sebagai pondasi atau perilaku kita dan murid-murid kita. Yang pertama, sebenarnya ada 6 organisasi nih yang sudah meluangkan tentang disiplin positif. Tapi yang banyak kita gunakan adalah dari Lembaga Profil Pelajar Pancasila. Bahkan sekarang apapun ya di media pembelajaran kita, di modul ajar kita diwajibkan di situ disisipkan bagaimana bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin salah satu kegiatan yang sudah kita terapkan seperti hari ini ya, memperingati suatu Muharram, itu salah satu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya di sekolah kita, kayak pertandingan MTQ, pidato, mungkin besok bisa kita kembangkan lagi ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Kemudian mandiri di sini bukan artinya makan sendiri, ngerjain sendiri ya. Tapi di sini kita punya inisiatif sendiri bagaimana bisa mengembangkan potensi kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kita ya, yang selama ini keluarlah dari zona nyaman ya. Mungkin karena perkembangan teknologi, karena perubahan kurikulum yang kita alami, banyak sekali ketinggalan-ketinggalan yang kita rasakan. Kalau kita misalnya tidak mau mencoba mencari tahu atau mendapatkan informasi baru, jauh sekali kita akan ketinggalan. Artinya kita tidak bisa menerapkan sesuai dengan harapan dari pemerintah. Kemudian bernalar kritis ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham lah bagaimana meningkatkan siswa, kemampuan murid kita untuk bernalar kritis dan berkebinekaan global ya. Kalau kita di sini jelas ya, dari siswanya saja ada yang non muslim, ada yang muslim. Di sini kita sudah terapkan bagaimana berkesatuan global ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, gotong royong ya, seperti saran yang sudah dilakukan salah satu rekan kita Ibu Yunizar misalnya, itu salah satu bentuk gotong royong yang kita terapkan di sekolah. Mungkin awalnya ada yang keberatan misalnya, tapi kalau kita mulai lagi tanya dengan hati kita apa yang kita lakukan, billahi ta'ala, insya Allah itu akan membawa dampak positif bagi sekolah kita. Kemudian kreatif ya, kreativitas yang kita inginkan murid-murid di kelas tidak tidak menonton dalam pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah handal ya dengan hal ini di kelas. Mungkin anak-anak sudah kreatif ya. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu guru, termasuk saya sendiri juga berusaha bagaimana bisa membuat anak-anak lebih kreatif di dalam kelas atau di sekolah kita. Ini yang lainnya sama aja, toleransi, rasa hormat, ini adalah bentuk-bentuk nilai kebajikan yang nantinya akan kita tuangkan di dalam keyakinan kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ya siswa-siswa atau murid-murid yang banyak masalah di sekolah, salah satu motivasi mereka melakukan adalah karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau mungkin menghindari hukuman. Kemarin saya ketemu ya beberapa anak, ada 2 orang kenapa tidak masuk kelas. Saya tanyakan, menghindari hukuman karena kemarin hari Senin katanya akan ada pemeriksaan rambut dan lainnya. Ternyata ada anak-anak kita, murid kita yang sudah pakai baju sekolah tapi tidak mau masuk ketika ada siap upacara ya, bahkan sampai jam pulang pun tidak masuk. Berarti dia entah keluyuran di mana. Itu disebabkan menghindari hukuman, dan ini perlu kita
panggil kalau anak-anak seperti ini, kita luruskan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa saja dia diuji dengan kawan-kawannya. Kalau berani melakukan itu, nanti dapat ini. Itu adalah kebutuhan atau motivasi mereka berlaku seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini pasti kita kaitkan juga dengan murid kita yang bermasalah. Karena bentuk disiplin positif ini yang akan kita terapkan, justru itu kita terapkan pada murid-murid kita nanti. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bukan saja untuk murid, mungkin kita sebagai guru juga butuh yang namanya bertahan hidup untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau mendapat imbalan dari penghargaan orang lain. Ya, itu adalah bentuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kadang-kadang ada murid yang bermasalah karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh gurunya, dicuekin, ya. Di sini mereka membuat ulah, mencari masalah. Ini yang menjadi kebutuhan dasar dari mereka berperilaku seperti itu. Ya, ternyata mereka butuh perhatian dari guru-gurunya. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, mungkin mereka di kelas itu sebenarnya merasa dia mampu, ya, bisa melakukan itu, tapi tidak ada guru yang mempercayainya. Ya, akhirnya mereka membuat masalah. Itu juga salah satu motivasi atau kebutuhan murid kadang-kadang melakukan kesalahan atau masalah. Kemudian kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan. Ya, kalau kita tingkat SMK ini pasti butuh sekali, anak-anak ternyata murid itu butuh sekali yang namanya kebebasan. Baik kebebasan berpendapat, kebebasan ingin memilih cara bagaimana menyelesaikan tugas misalnya. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu akan dikaitkan dengan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ada 3 ya proses pembelajaran diferensiasi itu. Yang pertama diferensiasi konten, ya mungkin dari materi yang kita atur, strateginya seperti apa, isinya, isi pembelajarannya, yang penting bagaimana bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua prosesnya. Kalau kita sudah tahu kebutuhan siswa, murid di dalam kelas itu seperti apa, kita akan tahu nih proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas pasti sudah berdasarkan pemetaan yang kita buat. Nah, anak yang mungkin gaya belajarnya dengan cara visual itu kita siapkan dalam bentuk asesmen gambar. Anak yang mungkin yang gaya belajarnya auditori itu mungkin kita siapkan mereka bisa melakukan presentasi di depan. Atau anak yang mungkin kinestetik, berarti dia mengutamakan geraknya, bisa saja buat video, ya, video kemudian hasilnya itu akan diberikan. Jadi bermacam-macam cara mereka mengumpulkan tugas itu diberikan pilihan kepada muridnya. Tidak lagi dulu kalau mungkin kita kasih soal, kasih lembar jawaban, ya, ke siswa, ke kelas, selesai mereka menjawab, kita keluar. Jadi tidak ada lagi yang pembelajaran seperti itu, karena itu memang betul-betul tidak memetakan gaya belajar anak, kebutuhan anak di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada kesenangan, ya. Ternyata juga anak butuh kesenangan. Jadi ada kasus, ya, anak makan di kantin misalnya di saat jam pembelajaran, itu
ketika ditanya alasan mereka itu malas belajar di kelas, padahal kawan-kawannya belajar di kelas. Ada yang seperti itu harus kita telusuri kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Nah, ada juga yang mungkin ya dia karena nggak senang nih dengan guru yang ada di kelasnya, ya, atau mungkin kurang bebas rasanya di kelas. Itu yang membuat mereka keluar dari jam pembelajaran kita. Oke, kemudian posisi kontrol. Ini yang paling penting ya, karena posisi kontrol ini kita sebagai guru paling harus tahu, harus mengerti. Yang pertama selama ini mungkin penghukum. Kita sering sekali menghukum siswa ketika tidak memakai sepatu atau memakai sendalnya kita ambil, atau misal terlambat sekolah suruh keliling lapangan 10 kali. Beda kalau misalnya guru olahraga yang menyuruh, itu konsekuensi, ya. Jadi ada posisi kontrolnya penghukum, ada yang sudah berdasarkan konsekuensi. Kalau ada misalnya kalau misalnya terlambat datang, tapi guru olahraga yang bisa seperti itu. Kalau kita sebagai guru umum, siswa terlambat datang kita suruh keliling lapangan 10 kali, itu berarti kita adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini juga pasti kita sering melakukannya. Caranya mungkin lembut ya, lembut, tapi menusuk mungkin hati murid, ya. Iya nak, ibu tahu ini salah, tapi tolonglah ibu. Mungkin dengan bahasa seperti itu, jangan sampai tidak buat tugas. Ya, mungkin caranya dengan nada suara yang memelas, sedih, ya, dengan bahasa tubuh yang mungkin kita melakukan pendekatan dengan anak, ternyata itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jangankan dengan murid, dengan anak-anak kita di rumah saja itu pasti sering kita lakukan. Ya. Kemudian sebagai teman, ternyata sebagai teman ini juga tidak membawa efek yang baik, ya, karena akibatnya mereka tidak akan menghargai kita, ya, tidak akan menghargai kita. Jadi contohnya, ayolah bantu demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Itu berarti posisi kita sebagai teman. Cara kita melakukan pendekatan dengan murid itu tidak akan menghasilkan efek yang baik bagi anak, karena anak akhirnya itu tidak akan memperdulikan apa yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian pemantau, ya, pemantau ini dia mengawasi, ya, seperti pemantau lah, melihat. Biasanya kalau pemantau ini ada konsekuensinya. Jadi mungkin peraturan atau ini sudah kita bicarakan di kelas. Kalau misalnya di jam pembelajaran ibu ada yang megang handphone, konsekuensinya handphonenya saya tangkap misalnya. Nah, kita memantau. Kalau misalnya anak ada yang berbuat juga seperti itu, tentu kita lakukan berdasarkan konsekuensi yang sudah kita buat, ya. Nah, ini juga salah satu posisi kita sebagai guru, ya, yaitu sebagai pemantau. Terakhir, manajer. Ternyata posisi manajer ini bukan saja di perusahaan, ya, di sekolah juga kita harus guru itu sebagai manajer. Seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Kita bisa dekat dengan murid, kita bisa memantau murid, ya, berdasarkan konsekuensi yang sudah kita buat. Artinya permasalahan yang dilakukan atau kasus yang sudah dilakukan murid itu bisa diselesaikan dengan posisi sebagai manajer. Ini contohnya, ya. Kalau misalnya seorang manajer, ya, untuk penyelesaian masalah itu
kita akan menggunakan segitiga restitusi namanya. Ya, di segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemarin udah ada saya coba praktekkan ya di murid kita. Ya, itu kan baru sekali. Kalau bisa nanti ini dipraktekkan oleh wali kelas juga. Wali kelas di rumah mata pelajaran ya, karena anak-anak ini atau murid-murid ini melakukan kesalahan ya tidak memandang di dengan wali kelas, dengan guru yang ini, tapi bahkan dengan semua guru dia melakukan kesalahan. Jadi mungkin bisa kita terapkan pelan-pelan ya. Kita tidak tahu bagaimana baiknya kita menyelesaikan. Cobalah menyelesaikan permasalahan murid itu dengan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salahnya seperti apa. Ya mungkin pendekatannya misalnya murid ya melakukan kesalahan, tidak masuk kelas setiap hari. Bahkan bukan dengan kita saja, dengan guru lain juga seperti itu. Kemudian kita tanyakan untuk menstabilkan identitasnya, apa alasan mereka melakukan hal itu. Yang saya sudah lakukan kemarin itu alasan-alasan mereka itu seperti mereka bekerja di luar jam sekolah, sehingga dengan mereka bekerja mereka lupa waktu, tidur pun sudah malam, besok paginya lambat bangun, akhirnya tidak sekolah. Itu yang saya temui kemarin. Kemudian ya saya coba memvalidasi. Nah, tahu nggak mereka untuk ruginya mereka tidak masuk sekolah? Tahu nggak? Karena jelas tidak masuk sekolah itu melanggar yang namanya aturan sekolah. Ya. Kemudian keyakinan apa yang mereka sudah langgar. Nah, selama ini karena kita tidak ada keyakinan, semalam saya berkomunikasi juga dengan BK. Mungkin selama ini BK sudah melaksanakan ya 2 tahap yang di atas, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Namun untuk menanyakan keyakinan pasti belum ada, karena selama ini di sekolah kita, bukan di sekolah kita, banyak ya sekolah-sekolah yang lain yang berdekatan sama kita masih belum menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, ternyata keyakinan kelas inilah yang harus disepakati oleh murid di dalam kelas, sama-sama mereka yang menentukan aturannya. Ya, mereka yang menentukan. Kemudian dari aturan yang mereka tentukan, seperti apa yang mereka inginkan di dalam kelas, tidak boleh makan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita hanya transfer kalimatnya dalam bentuk positif saja, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, yang ketiga tahapnya adalah menanyakan keyakinan. Jika kamu meyakini misalnya, apakah mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau misalnya efeknya akan merugikan teman-temannya ya di kelas, ya intinya mereka harus minta maaf dengan kawan-kawannya. Apa yang dilanggarnya? Kurang menghargai teman-teman di dalam kelasnya. Apa konsekuensi yang akan dilakukannya? Minta maaf dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Itu cara manajer menyelesaikan permasalahan. Nah, kenapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, ternyata nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan meyakinkan keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ya, kadang-kadang kita menyentuh mereka dengan bahasa yang lebih positif. Ya, bukan, maaf ya Bu Susi ya, mungkin selama ini saya sering sekali tuh bercanda sama Bu Susi, jangan marah-marah, saya bilang gitu, sabar. Nah, itulah mungkin ya
kita sebagai guru, terhadap murid ya, sebagai guru dengan rekan sejawat, itulah yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Bagaimana kita menghadap siswa yang bermasalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Mungkin salah satu yang harus kita tanamkan di diri kita yaitu kesabaran, ya. Jadilah orang yang lebih bersabar. Kemudian prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah. Prosedurnya yang jelas jangan ada kalimat negatif, ya. Jangan ada kalimat negatif. Kemudian nilai-nilai yang ada di situ adalah nilai positif. Nah, yang pertama sekali mungkin tahapannya, murid-murid itu tidak akan tahu kalau kita tanyakan apa impian mereka untuk kelas mereka, itu nggak akan ngerti. Tapi berawal dari peraturan, biarkan mereka yang menjawab kira-kira peraturan apa yang mau kita terapkan di kelas, ya. Misalnya tidak boleh mencontek, Bu. Oke, suruh mereka catat. Tidak boleh mencontek, tidak boleh terlambat di jam pelajaran, tidak boleh keluar masuk izin keluar kelas di saat pembelajaran kecuali memang harus ke belakang misalnya. Tidak boleh main handphone. Banyak peraturan-peraturan itu yang menentukan siswa sendiri, bukan kita yang menyebutkan, tapi mereka yang menentukannya. Nah, dari peraturan itulah kalimat negatif tadi ini itu baru kita pindahkan. Kalau misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, artinya kalau kita alihkan ke kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan. Tidak boleh main handphone pada saat jam pembelajaran. Kita mungkin bisa pindahkan atau kita transfer bahasanya, handphone dimatikan ketika tidak diperlukan di dalam kelas. Ya, kalau misalnya kita kan namanya handphone kan sekarang media pembelajaran kan sudah berbasis teknologi. Apalagi kita SMK tidak mungkin tidak mengizinkan murid-murid untuk membawa handphone di sekolah. Kemudian tinjau kembali, kan? Dari kalimat positif yang sudah kita dapatkan, misalnya peraturannya tadi ada 10, kemudian ketika diciutkan menjadi kalimat positif jadi 5 atau 8. Nah, dari 8 ini misalnya ada disiplin. Kita lihat nilai kebajikan itu masuknya kemana, nilai kebajikannya. Yang tidak, kalau misalnya bagaimana kalau dilarang keluar masuk tanpa izin guru, itu kan masuknya nanti di nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Artinya harus hormat, ya, menghargai dan saling hormat. Itu bukan saja dengan teman rekan di kelasnya, tapi juga dengan guru yang masuk. Sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Nah, ini proses yang sudah saya lakukan. Saya mohon izin kemarin sama Bu Evika sebagai wali kelas, ya, karena kebetulan yang saya ajarkan adalah kelas 10 PPLG. Kemudian mereka sudah berada di kelas 11. Kemarin mereka membuatlah sebuah keyakinan, satu keyakinan kelas mereka dengan beberapa proses atau tahapan sampai ke proses jadinya. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu, ya, yang masuk ke kelas 11 PPLG, bahkan saya minta mereka menandatangani keyakinan kelas yang sudah mereka tentukan sendiri. Ini bukan dari saya hanya memfasilitasi mereka, saya hanya membimbing mereka apa saja yang mereka impikan untuk kelas mereka, ya. Ternyata setelah didiskusikan dengan berbagai ini, dapatlah 5 keyakinan kelas yang mereka yakini. Sebenarnya nanti ada lagi setelah ini. Hal seperti apa yang tampak boleh dilakukan, yang tidak tampak tidak boleh dilakukan. Jadi ini juga harus dijelaskan. Misalnya sopan santun, berarti mereka harus menghargai guru yang masuk di kelas siapapun itu.
Makanya saya ingatkan dengan kelas 11 PPLG, siapapun yang masuk ini berlaku untuk semua guru, ya. Jadi dalam tahap misalnya ada juga yang bermasalah, ya ingatkan mereka kembali dengan keyakinan yang sudah mereka buat. Memang ini tidak gampang Bapak Ibu, ya, sangat-sangat tidak gampang sekali untuk menerapkannya karena ini kaitannya dengan perilakunya. Kita mencoba merubah perilaku anak menjadi positif. Ya mudah-mudahan dengan gebrakan, ya, pertama, walaupun pertama kali saya buat, ya, mudah-mudahan ini menjadi efek positif ya bagi sekolah kita. Makanya dari awal saya minta dengan kepala sekolah, jangan sampai aksi nyata yang saya buat itu hanya aksi nyata bohongan saja. Ya kalau bisa apa yang saya dapatkan di pendidikan guru bergerak selama 6 bulan ini, masih ada 5 bulan lagi sampai bulan Desember, itu bisa saya bagi atau sharing dengan kawan-kawan di sini. Dan mudah-mudahan ini angkatan 10 sudah dibuka kembali dan katanya angkatan 10 ini terakhir dibiayai oleh Kemendikbudristek. Dan kalau setelahnya mungkin diambil daerah. Jadi dari angkatan 1 sampai sekarang kami masih dibiayai oleh BGP dan Kemendikbudristek, ya, langsung dari pusat. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya kalau sudah diambil daerah. Jadi untuk Bapak Ibu silakan ikut karena banyak sekali ilmu yang kita akan dapatkan. Berbeda dengan PPG, ya saya rasa kalau PPG itu lebih berat dibandingkan dengan CGP. Kalau PPG kita mungkin berpikir sendiri bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas sendiri, ya Bu Yetri ya. Bagaimana kita bisa membuat praktik baik sendiri. Kalau di sini tidak, kita memang bersama-sama dengan kelompok belajar kita dan kita didampingi, ya, didampingi sampai tugas kita selesai, gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sini, bahkan hal-hal seperti ini bagi kami itu masih awal mendengarnya saja kami ketawa. Apa bisa ya dilakukan di sekolah? Apa ini ya? Mungkin Bapak Ibu sekarang pasti menanggapnya seperti itu. Karena saya juga seperti itu. Kawan SMK tidak bisa seperti itu. Ada juga yang guru PAUD. Kalau guru PAUD, anak PAUD mana ngerti Pak kayak gitu, mana ngerti Bu kayak gitu. Kita yang ini. Tapi ternyata pelan-pelan sudah berjalan 3 bulan pendidikan yang kami laksanakan, itu ternyata CGP yang dari PAUD ini bisa melaksanakannya dengan positif. Ya dari SMP, bahkan ada, jadi ini bukan untuk pegawai negeri saja, ini terbuka untuk semuanya. Ya, Pak Kadri, ya, ada teman saya satu kelompok juga dari SMP Muhammadiyah. Jadi SMP swasta dan statusnya juga bukan pegawai negeri. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Ini yang tadi ya terakhir yang sudah saya jelaskan tadi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, saya sampaikan sekali lagi. Di sini saya sudah membentuk komunitas guru. Ya walaupun baru cuma 6 orang yang bergabung di komunitas. Artinya saya tetap berbagi. Nanti kalau misalnya praktik baiknya bisa membawa efek positif ya bagi sekolah kita, insya Allah kita akan sharing lagi dengan guru-guru yang lain. Intinya yang bergabung komunitas punya komitmen ya, yang ingin saya tekankan, punya komitmen untuk berbuat lebih baik ya untuk murid. Bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Saya akhiri ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah terakhir yang saya inginkan Bapak Ibu, lakukanlah asesmen diagnostik
Ya kemarin sudah saya sebarkan ya bentuk asesmen diagnostik yang non kognitif. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh, nanti bisa minta dengan beberapa teman kita, sudah saya sebarkan di grup komunitas. Nanti dengan saya juga boleh. Kita lakukanlah benar-benar pemetaan di dalam kelas. Coba atur strategi pembelajaran kita seperti apa. Nanti kami di modul 2 ini akan belajar lagi lebih dalam lagi tentang bagaimana menerapkan 3 diferensiasi pembelajaran konten, proses, dan produk. Itu yang akan kami terapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas boleh. Ya. Baik ya, kemarin saya ada juga dengar dari salah satu kawan ya yang meminta kalau misalnya untuk saya bisa menyebarkan manfaat, salah satunya tentang kurikulum merdeka. Nah saat ini itu kan belum masuk ke ranah saya ya. Nanti kalau misalnya Pak Wanto ya, kalau misal berkenan ya, kawan-kawan mau, insya Allah saya akan bantu. Ya, kalau misalnya mau penyebaran manfaat tentang kurikulum merdeka, apa-apa saja tahapan yang harus kita lakukan, apalagi di awal pembelajaran itu yang paling sangat penting. Ya, media seperti apa yang harus kita buat ya ketika masuk di kelas, misalnya pendekatan seperti apa. Ya silakan nanti kita bisa konfirmasi ya Pak Heri dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum, karena ya ini kan harus siapnya bukan di saya saja, tapi di Bapak Ibu juga. Siap nggak gitu untuk menerima pembelajaran, walaupun saya hanya sekedar sharing ilmu, apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan dari guru penggerak pendidikan, guru penggerak ini. Insya Allah saya siap. Nanti kita sampaikan dengan Wakil Kurikulum dan Kepala Sekolah. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau misalnya masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum bisa saya sampaikan. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.